Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Hari ini kita masuk dalam pembahasan Yehezkiel 19. Dan saya yakin dan percaya kita semua telah diberkati melalui apa yang disampaikan dalam kitab Yehezkiel ini. Hari ini kita akan belajar tentang ratapan atau syair-syair yang dituangkan oleh Yehezkiel melalui tulisan-tulisannya. Dan dari sini kita akan melihat apa-apa saja yang bisa kita pelajari dari sejarah bangsa Israel. Tapi sebelum itu saudara-saudara, saya ajak kita semua untuk sama-sama meneduhkan hati kita, supaya apa yang kita dengar memang benar-benar berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami agungkan untuk selama-lamanya. Terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami kami mau tinggikan nama-Mu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Yes Lord, dari segala yang ada Tuhan di bumi ini, yang kami perlukan adalah Pencipta langit dan bumi. Dalam kehidupan kami ini, hanya Engkau yang mengendalikan seluruh kehidupan kami ya Bapa. Kami mau ya Tuhan di dalam kehidupan kami ini, ketika kami boleh dibenarkan, kami boleh melakukan yang benar. Ketika kami mau belajar, kami boleh diajar. Ketika kami salah, kami mau ya Tuhan untuk ditegur. Dan kami mau untuk memperbaiki segala kesalahan kami ya Bapa. Supaya hidup kami boleh dinyatakan layak di hadapan-Mu. Sempurnakan kami ya Tuhan melalui firman-firman-Mu ya Bapa. Perkataan-perkataan yang pasti ya Tuhan akan memberikan kesegaran bagi jiwa kami. Dan kami percaya ya Tuhan hari lepas hari kami akan menjadi orang-orang yang semakin sempurna dan serupa seperti Kristus. Kami mau belajar,
Kami mau persiapkan hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke saudara-saudara, hari ini kita mau lihat isi dari Yehezkiel 19. Hari ini saya menggunakan Alkitab terjemahan baru yang kedua saudara-saudara. Karena saya kurang bisa melihat tulisan yang kecil-kecil akhir-akhir ini. Ketika saya datang ke toko buku, mereka hanya menyediakan yang terjemahan baru 2 karena sekarang sudah diperbaiki. Jadi mungkin ada beberapa kata-kata yang berbeda dengan Alkitab saudara, tapi dengan makna yang sama hanya disempurnakan. Jadi mohon dimengerti ketika ada beberapa kata yang berbeda, saya menggunakan terjemahan baru 2. Oke, sebelumnya saya mau mengulas tentang Yehezkiel. Yehezkiel ini memang seorang nabi yang boleh dibilang memiliki tugas yang unik. Tuhan menyampaikan bahwa Yehezkiel ini adalah penjaga Israel. Dan tugas utama dari Yehezkiel ini adalah seorang nabi. Selain itu dia juga punya tugas lain sebagai seorang imam. Karena kalau kita baca dari kitab Yehezkiel ini punya pengetahuan yang sangat mendalam tentang segala sesuatu yang ada di bait suci. Bagaimana sistem persembahan korbannya, bagaimana segala sesuatu yang harus dilakukan oleh para imam, dan hal-hal seperti ini biasanya hanya dijalankan oleh seorang imam. Nah, melalui kitab ini Yehezkiel sedang hendak menyampaikan firman Tuhan dengan cara lisan. Apa-apa saja yang biasanya ditulis oleh Yehezkiel ini, dia menyampaikan secara verbal perkataan-perkataan apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupannya. Lalu kemudian ada penglihatan-penglihatan yang Tuhan nyatakan yang diterima oleh Yehezkiel sebagai sesuatu tentang apa yang akan terjadi melalui penglihatan itu. Jadi dia menyampaikan segala sesuatu yang dia lihat dari Tuhan dan kemudian dia menyampaikan kepada raja maupun bangsa Israel. Tapi Yehezkiel juga melakukan tindakan-tindakan simbolis sebagai seorang nabi. Dia ada melakukan tindakan-tindakan simbolis sama seperti Yeremia. Ada tindakan-tindakan simbolis yang dipergunakan untuk menyatakan suatu tanda, menyatakan suatu hal yang harus dimengerti secara simbolis. Nah, segala sesuatu ini saudara-saudara, kita lihat sebagai cara Tuhan untuk menghampiri umat manusia, untuk menyatakan sesuatu. Nah, yang di pasal 19 ini Yehezkiel sedang memberikan sebuah tulisan yang berupa syair, sehingga mungkin saudara-saudara akan menangkap ini seperti sebuah puisi. Nah, dalam sebuah literatur disebutkan bahwa ternyata Yehezkiel ini juga seorang penyair. Penyair itu sesuatu yang bisa memperumpamakan bahasa dengan tulisan-tulisan dan kata-kata yang indah. Lah, di pasal 19 ini kita akan sama-sama melihat seberapa kemampuan Yehezkiel untuk bisa menuangkan kejadian-kejadian sejarah melalui ratapan. Kalau di dalam perikopnya di pasal yang ke-19 ini disebut dengan ratapan tentang Raja Israel. Mari kita baca di dalam ayat yang pertama. Adapun engkau, nyanyikanlah ratapan mengenai para pemimpin Israel. Mungkin di dalam Alkitab Anda dikatakan Raja Israel ya. Jadi memang dalam terjemahan baru 2 ini ada beberapa yang direvisi ya saudara-saudara. Bukan berarti salah, tetapi disempurnakan supaya kata-katanya mudah untuk dimengerti. Selanjutnya di ayat yang kedua, katakanlah begini, betapa ibumu menjadi seekor singa betina di antara singa-singa. Ia berbaring di antara singa-singa muda dan menyusui anak-anaknya. Ia membesarkan seorang dari anak-anaknya menjadi singa muda. Singa muda ini belajar untuk menerkam. Manusia pun ditelannya. Jadi dia tidak pandang bulu, dia belajar tapi dia juga menelan manusia. Bangsa-bangsa mendengar tentang dia. Ia terjebak dalam pelubang mereka. Mereka mengiring dia dengan kait ke tanah Mesir, dibawa ke bangsa Mesir. Nah, ketika ia menyadari usahanya gagal dan harapannya hilang lenyap,
ia mengambil anaknya yang lain. Singa betina ini mengambil anaknya yang lain dan membesarkannya menjadi singa muda lagi, saudara-saudara. Anaknya ini berjalan-jalan di antara kawanan singa. Ia menjadi singa muda dan kembali ia belajar untuk menerkam. Manusia pun ditelannya, sama. Kedua raja ini memperlakukan hal yang sama ketika mereka diajar dan kemudian tindakan apa yang dilakukan setelah mereka belajar. Bahkan ia merusak puri-puri mereka dan menghancurkan kota-kotanya. Bumi serta segala isinya diam ketakutan mendengar gelegar aumnya. Nah, bangsa-bangsa bangkit melawan dia dari daerah-daerah sekelilingnya. Mereka memasang jaring untuk menangkapnya dan menjebaknya dalam pelubang. Nah, perhatikan saudara-saudara, di antara ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, kira-kira siapa yang dimaksud dengan Raja Israel di sini? Nah, menurut sebuah tafsiran, dikatakan ini merujuk kepada Raja Yoahas. Raja Yoahas ini adalah anak dari Raja Yosia dan istrinya bernama Hamutal yang disebut sebagai singa betina dalam ayat ini. Itu adalah sang ibu, yaitu bernama Hamutal. Nah, sedangkan anak singa yang kedua itu ditafsirkan sebagai Raja Yoyakin. Raja Yoyakin ini adalah cucu dari Raja Yosia yang hanya memerintah selama 3 bulan sebelum dia dibuang ke pembuangan. Nah, mereka ini adalah Raja Yehuda yang terakhir. Nah, acuan-acuan dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Yehuda itu seringkali diumpamakan sebagai anak singa. Nah, ada di dalam Kejadian 49 ayat 9, di mana Yehuda dikatakan adalah seperti anak singa. Kalau di dalam ayat itu saudara-saudara perhatikan dikatakan setelah menerkam engkau naik. Dia naik saudara-saudara ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Jadi di dalam Kejadian 49 ayat 9 itu juga disebutkan bahwa yang dikatakan sebagai anak singa itu adalah Yehuda. Sering diumpamakan sebagai anak singa. Selanjutnya saudara-saudara kita baca di ayat yang ke-9. Ia dimasukkan ke dalam kandang dengan kait, dibawa ke hadapan Raja Babel dan dimasukkan ke dalam penjara supaya aumnya tidak kedengaran lagi. Jadi akhirnya dia ditangkap dan dimasukkan ke sebuah tempat di mana dia tidak bisa berkuasa lagi. Aumnya sudah tidak terdengar lagi di atas gunung-gunung Israel. Sengaja disekap. Nah, kemudian yang ke-10, ibumu seperti pokok anggur dalam kebun anggur yang tertanam dekat air berbuah dan bercarang karena air yang melimpah. Nah, ini kembali sesuatu yang berbeda dalam syair ini. Kalau tadinya menyebutkan sebagai anak singa, sekarang Yehezkiel sedang memperumpamakan sebuah pohon anggur. Padanya ada carang yang kuat yang menjadi tongkat kerajaan. Ia menjulang tinggi di antara carang-carangnya yang rapat dan menjadi terlihat karena tingginya dan karena carangnya yang banyak. Tetapi dalam murka ia tercabut dan dilemparkan ke bumi. Angin timur membuatnya layu, kering, buahnya disentakkan. Carang yang kuat menjadi layu kering dan api melahapnya. Sekarang ia tertanam di padang gurun, di tanah yang kering dan haus akan air. Lalu keluarlah api dari carangnya. Api itu keluar dari carangnya yang melahap carang dan buahnya, sehingga tiada lagi padanya carang yang kuat dan tiada tongkat kerajaan. Nah, memperumpamakan apa pohon anggur dalam kitab ini? Pohon anggur ini sedang memperumpamakan tentang kerajaan Raja Daud. Biasanya kerajaan Raja Daud ini diumpamakan sebagai pohon anggur yang memiliki carang yang kuat. Dalam artian beberapa raja yang ada di dalam garis keturunannya itu memiliki pemerintahan yang kokoh.
pada masanya. Dikatakan berbuah dan bercabang banyak karena apa? Karena subur, karena dialiri air yang berlimpah sehingga memiliki ranting-ranting yang banyak. Tapi pada saatnya mereka tercabut, bahkan hancur. Dikatakan pohonnya layu dan kering dan tertanam di padang gurun. Perhatikan, mana bisa sebuah pohon anggur tertanam di padang gurun. Nah, ini adalah mengartikan bahwa akan terjadinya pembuangan ke Babel. Dan semuanya akan habis. Karena apa? Dikatakan tidak ada tongkat kerajaan lagi. Ini semua menjelaskan saudara-saudara bahwa pemberitahuan, penghukuman dari Tuhan. Nah, ketika kita melihat penghukuman yang datangnya dari Tuhan, itu dari masa ke masa itu selalu terjadi. Ada penghukuman Tuhan ketika Tuhan melihat segala sesuatu yang tidak dikehendakinya. Tuhan melihat segala sesuatu kemurtatan yang dilakukan oleh manusia. Maka penghukuman Tuhan itu nggak dapat dicegah. Kita lihat dari zaman Nuh, bagaimana Tuhan hendak membinasakan umat manusia yang ada pada waktu itu. Tetapi Tuhan menyelamatkan sebagian dari mereka, yaitu keluarga Nuh. Lalu kemudian pada kejadian Sodom dan Gomora, di mana Tuhan membinasakan daerah itu. Tapi ada beberapa yang Tuhan selamatkan, Lot beserta kedua anaknya. Pada saat pemberontakan di Korah, ketika mereka memberontak kepada Tuhan. Dan banyak lagi kisah-kisah penghukuman Allah yang dicatat di dalam Alkitab. Karena apa saudara-saudara? Karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Karena kebebalan dan kedegilan hati umat Tuhan. Mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka sudah diberi ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah Tuhan. Tapi mereka dengan sengaja melanggarnya dan melakukan segala sesuatu dengan keinginan mereka sendiri. Dan yang bisa menyelamatkan mereka hanya kebenaran. Siapa yang harus melakukan kebenaran? Ya orang-orang ini saudara-saudara. Ketika mereka sadar, ketika mereka mau berbalik, ketika mereka mau bertobat. Di situ ada yang namanya pengampunan. Di situ ada yang namanya pemulihan. Di situ ada yang namanya bagaimana Tuhan kembali menyayangi mereka. Dan di sini Allah sedang menjelaskan tentang adanya sisa yang terselamatkan ketika mereka semua melakukan kesalahan. Dan Allah sedang memelihara mereka yang tersisa ini. Untuk apa? Untuk meneruskan generasi selanjutnya. Sama seperti apa yang terjadi di kisah-kisah sebelumnya, saudara-saudara. Lalu kita baca lagi. Inilah ratapan yang akan dipakai sebagai ratapan. Bagaimana ketika itu dialami oleh sebuah bangsa. Lalu kemudian Yehezkiel sebagai seorang utusan Tuhan yang ada di sana. Dia sedang meratap, saudara-saudara. Dia sedang mengingat-ingat apa yang terjadi. Lalu dia memperumamakan sesuai dengan keahliannya. Ternyata Yehezkiel ini adalah orang yang memiliki keahlian untuk bersyair, untuk menyampaikan sebuah curhatan melalui tulisan dan bagaimana itu disampaikan melalui kitab yang dia tulis. Dan kita bisa melihat bagaimana hal ini memang terjadi sesuai dengan sejarah yang ada di dalam kehidupan bangsa Israel. Apa yang bisa kita pelajari saudara-saudara hari ini? Jaga hidup kita. Selagi masih ada kesempatan, selagi Tuhan memberikan kesempatan untuk kita boleh bertobat, untuk kita boleh kembali. Aturan-aturan Tuhan, perintah-perintah Tuhan untuk kita jalankan. Bukan untuk kita langgar. Bukan kita mencari pembenaran diri sendiri. Tapi melalui ayat ini Yehezkiel mengingatkan bagaimana umat Tuhan ketika dia melihat ada permasalahan bahwa segala sesuatu yang tidak benar Tuhan hancurkan. Ingat, ada masanya ketika kita harus kembali, ketika kita harus berbalik dari segala dosa-dosa kita, sehingga kita dinyatakan sebagai orang-orang yang boleh tersisa dan boleh ikut menerima keselamatan tersebut. Nah, saudara-saudara, Yehezkiel ini adalah seorang yang luar biasa. Di tengah tekanan, dia tetap bisa menjadi berkat, dia tetap bisa menjaga hidupnya. Dan ketika ada hal-hal yang disampaikan, mungkin melalui syair ini
Banyak orang yang menghujat dia. Banyak orang yang mungkin gak peduli sama keadaan yang ada waktu itu. Tapi dia tetap melakukan tugasnya. Bahkan sampai akhir hidupnya, apapun yang terjadi, Yehezkiel tetap melakukan tugas-tugasnya. Nah, ketika kita melihat bagaimana keadaan kita hari ini, mungkin hari-hari ini sama saudara-saudara. Kita melihat banyak hal-hal yang gak benar, banyak hal-hal yang menimbulkan pertanyaan dalam hidup kita. Belajar dari apa yang Yehezkiel lakukan. Yehezkiel tetap melakukan tugasnya. Yehezkiel tetap menjaga hidupnya di dalam Tuhan, melakukan tugasnya sebagai seorang nabi, sebagai seorang imam. Segala sesuatu yang Tuhan taruh, talenta dalam hidupnya, dia tetap mengerjakan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan dia tetap menjaga hidupnya untuk bisa hidup benar di dalam Tuhan. Siapapun kita punya panggilan kita masing-masing, dan Tuhan ingin kita benar-benar berjaga-jaga atas diri kita supaya kita tetap menjadi bagian yang diselamatkan. Demikian saudara-saudara dari apa yang bisa saya sampaikan dari kitab Yehezkiel 19, kiranya kita semua bisa diberkati dari apa yang disampaikan di ayat ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami tahu Tuhan, kehidupan kami ini berharga di mata-Mu. Kalau hari ini kami boleh diingatkan bagaimana keadaan bangsa Israel dengan kedegilan hati mereka ya Bapa. Bagaimana mereka melewati segala sesuatunya dan bagaimana mereka berpaling daripada-Mu, kemudian Tuhan temukan lagi dan kemudian mereka boleh diselamatkan ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan kalau seringkali kami juga menolak segala sesuatu yang daripada-Mu. Layakkan kami ya Tuhan sebagai umat-Mu untuk kami tetap menjalankan tugas-tugas kami, untuk kami tetap berada di dalam keselamatan-Mu, sehingga kami bisa tetap berdiri tegak sambil menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami serahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami dalam kendali-Nya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang mustahil sekalipun di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.